Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-hadis. Sahabat fillah rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua masih diberikan anugerah karunia yang teramat sangat berharga. Tidak akan pernah terhitung kebaikan yang telah Allah berikan pada kita, dan tidak akan pernah terbalaskan atau bahkan terbayar apa yang telah Allah berikan pada kita. Tetapi kenapa kita suka lupa juga terhadap Sang Maha Pemberi nikmat? Kita dianugerahi oleh keturunan anak-anak kita yang sehat, anak-anak kita yang pintar, bisa bersekolah, dan bisa menikmati dunia mereka. Kita punya suami, kita punya istri, punya pasangan. Kita diberikan rezeki oleh Allah berupa apapun. Itu semua adalah kebaikan dari Allah. Karena tidak ada sedikit pun yang kita bisa datangkan, kecuali Allah lah yang maha mendatangkan segala-galanya pada kita manusia. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah di saat ini kita dihantarkan di bulan yang agung, di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, yakni Ramadan 1444 Hijriah. Sholawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabat dan para pengikutnya yang setia terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman. Sangat ingin rasanya kita kelak di hari kiamat, nama kita adalah nama-nama yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya kita, tapi keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak keturunan kita semua. Harapan itu tentunya menjadi sebuah yang ditunggu-tunggu oleh kita kaum muslimin. Tetapi ada hal yang yang ironik sekali ya. Ketika orang ingin sekali mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin namanya dipanggil oleh baginda Rasul, tetapi apa yang kita lakukan saat ini seperti apa?
bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah itu seperti apa. Ya. Apakah kita sudah mengeksplor apa yang telah Rasulullah contohkan? Jangan jauh-jauh saja. Jangan jauh-jauh. Kita belajar menghargai orang lain. Itu saja. Hargailah orang lain. Baik dengan ucapan maupun perbuatan. Terkadang kita itu pandai-pandai menilai orang. Pandai-pandai menilai orang. Kita kadang-kadang melihat orang itu selalu dari sisi yang tidak baiknya. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan dalam syariat kita. Ya. Belajarlah melihat orang lain selalu dari sisi baiknya. Ada sebuah ungkapan, 99 keburukan orang lain, tapi ada satu kebaikan dalam hidupnya. Jangan dilihat keburukannya, tapi lihat kebaikannya. Ketika kita melihat kebaikan orang, maka kita tidak akan pernah mengingat keburukannya. Ini penting sekali ya. Kita kan senantiasa, misalnya katakanlah orang sudah mengecewakan, orang sudah sudah berbuat khianat katakanlah, maka sepertinya orang tersebut selamanya hidupnya nggak benar, selamanya hidupnya salah, selamanya hidupnya adalah berdosa. Padahal tidak demikian. Ya. Bisa jadi orang yang kita sangkakan tidak baik, suatu saat kita tidak tahu perilaku dia itu seperti apa. Kalau dia bertobat, tetapi kita masih punya prasangka yang buruk, bagaimana? Ini penting juga. Dan itu adalah universal. Mau seorang pemimpin, mau kepala rumah tangga, mau ibu rumah tangga, mau tetangga kita. Ya, seorang pemimpin terhadap bawahannya, ya. Padahal kesalahannya cuma 3, tapi dia selalu dijudge bahwa dia itu pekerjanya yang salah dan sebagainya. Itulah prinsip yang harus kita tanamkan. Sebaliknya, kalau tadi melihat orang misalnya 99 keburukannya, 1 kebaikannya, maka lihatlah 1 kebaikannya itu. Jangan lihat keburukannya. Karena kalau kita bersuudzon, hati kita itu rusak ya. Kalau kita punya penyakit hati, rusak hati kita. Kalau hati kita rusak, maka moral kita di mata Allah itu jelek. Kepribadian kita di mata Allah itu jelek. Meskipun mungkin oleh manusia dieluk-elukan. Tapi kan manusia itu menghormati seseorang atau menghormati manusia yang lain ya karena ada sesuatu. Bisa karena dia berharta, maka dia hormatnya karena harta. Dia punya jabatan, hormatnya karena punya jabatan. Hartanya hilang, jabatannya hilang, maka penghormatan kita terhadapnya berhenti sampai di situ. Tapi ketika kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, betul-betul dari rasa spiritual kita, rasa agama kita, maka insya Allah akan menumbuhkan kebaikan dan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kita punya 99 kebaikan. Katakanlah kita orang baik menurut pandangan kita. Ada 1 keburukan yang ada dalam diri kita. 1 kesalahan, 1 dosa, 1 maksiat. Maka jangan melihat kebaikan kita yang 99. Lihatlah 1 keburukan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Ketika kita melihat keburukan kita, maka kita akan selalu terdorong dan berupaya untuk memperbaiki. Berbeda dengan
ketika kita melihat kebaikan kita, sepertinya akan tumbuh kesombongan. Akan tumbuh rasa angkuh, rasa diri paling benar, paling pintar, paling bersih, paling suci. Ini adalah hal-hal yang semestinya di bulan Ramadan kita tarbiyahkan untuk diri kita. Kita edukasi untuk diri kita sendiri. Sahabat Muara, hadirin hadirah rahimakumullah. Ini sebagai prolog mungkin dari saya. Yang kedua masih berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Makanya kita bersyukur yang teramat sangat dan merugi orang yang di bulan ini tidak ada progres terhadap spiritual yang lebih meningkat. Tidak ada progres perubahan dalam diri. Kenapa? Karena mohon maaf, tidak sedikit saudara-saudara kita yang di bulan ini tidak sampai usianya, atau bahkan tidak sampai kesehatannya di bulan Ramadan ini karena sakit atau karena sesuatu hal yang lain. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dihadirkan di bulan suci Ramadan. Pada episode yang telah lalu saya menyampaikan bahwa setiap amal anak Adam di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 sampai 700 kecuali saum. Saum kita adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ada dua kebahagiaan bagi orang saum, ketika berbuka dan ketika bertemu kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu kebahagiaan. Kemudian wa khulufu famus shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau bahamnya orang yang saum di mata Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini merupakan sebuah hal yang istimewa. Ya. Sesuatu yang istimewa biasanya orang senang. Ya. Punya baju yang bagus, punya sepatu yang bagus, punya makanan yang lengkap, ya. Punya kendaraan yang baru, punya rumah baru, punya istri baru ya. Ya, punya istri baru bagi pengantin yang pertama menikah. Subhanallah. Sahabat fillah, hadirin wa hadirah rahimakumullah. Jadi betul-betul kita harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan hadirnya Ramadan. Karena mohon maaf, ini Ramadan ini kan sebagai salah satu investasi amal untuk kelak nanti, ya, di akhirat. Di bulan Ramadan ada nuzul Quran, di bulan Ramadan ada ada malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan ada zakat fitrah, zakat jiwa. Yang mana dengan zakat jiwa kita akan keluar Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Coba bayangkan. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan ini kepada kita kaum muslimin. Bahkan dalam hadis ada kalimat begini. Wa inna ummati latamannau kullaha sanata Ramadan. Dan sesungguhnya umatku, lau ta'lamu ma fi Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalaulah tahu umatku apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau kullaha sanata Ramadan. Maka umatku
akan berharap bahwa semua bulan adalah Ramadan. Mungkin memang secara fisik kita menahan lapar di saat waktunya makan pagi, makan siang, makan sore, kita berhenti dan bersabar. Coba ujian kesabaran ini sepanjang pagi sampai sore. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, menurut pandangan dan hemat saya bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Dan ujian kesabaran itu adalah di bulan Ramadan, salah satunya. Sahabat fillah, mutiara Ramadan rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, kenapa Nabi mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kullah sanat Ramadan. Kalau umatku tahu tentang apa rahasia di bulan Ramadan, maka akan selalu meminta, memohon, berharap semua bulan Ramadan. Karena apa? Ramadan ini betul-betul adalah bulan yang berkah. Keberkahan Ramadan bukan dirasakan oleh kita sebagai seorang muslim. Mohon maaf, saudara-saudara kita yang non-muslim pun menikmati Ramadan ini. Yang sebagai bisnismen, para penjual apapun jenis barangnya, ketibanan keberkahan Ramadan. Mereka bisa meraup keuntungan yang fantastis karena hadirnya Ramadan. Makanya kita tidak hanya mengambil keutamaan, kehebatan, keistimewaan Ramadan hanya dari aspek ekonominya saja, tetapi dari aspek spirit yang lain. Ibadahnya kita meningkat, kemudian aspek sosialnya pun lebih tersentuh. Baik, sahabat billah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ulama membagi 3 fase Ramadan ya. 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. 10 hari pertama adalah rahmatullah, rahmat Allah. Mungkin 10 pertama kita sudah lewat. 10 pertama kita sudah lewat. Kemudian 10 kedua adalah maghfurullah, ampunan Allah. Dan 10 ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Iwafillah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba tentang fase kedua, maghfurullah, ampunan Allah. Kenapa kita mengejar keutamaan 10 kedua itu dengan ampunan Allah? Karena tidak ada yang akan mengampuni dosa kita kecuali Allah. Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya, kalau manusia dengan manusia mungkin punya kesalahan, ada yang dijeda untuk memaafkannya, ada. Bahkan ada yang mengunci ampunannya sehingga tidak keluar ampunannya kepada sesama manusia, ada. Bahkan ada yang melontar kata, aku tak ampuni kau 7 turunan. Masya Allah. Itu melewati bagaimana maha ampunnya Allah. Sementara kita pelit sekali. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Imran,
Ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah wal afina 'anin nas. Orang yang selalu memberikan maaf terhadap manusia. Mohon maaf. Seringlah kita dalam keseharian kita kadang-kadang jaga image karena ego kita. Kita kesal terhadap istri kita kesal terhadap suami kita kesal kepada mohon maaf tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Padahal tidak demikian. Ya. Padahal tidak demikian. Jadilah seorang pemaaf. Ya. Jadilah seorang pemaaf. Nah, di 10 hari kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan jeda 10 hari di tengah-tengah antara 10 pertama dan 10 terakhir. Adalah maghfurullah. Oleh karena itu marilah kita raih. Kita mohon kepada Allah atas dosa kita dan kesalahan kita. Adakah manusia yang tidak punya salah? Gak ada. Manusia ini bukan malaikat, bukan pula setan. Bukan malaikat. Malaikat itu kan yusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Malaikat itu selamanya kalau tak ada tugas dari Allah, mereka bersujud, bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Beda dengan kita. Manusia mungkin sebulan pertama taatnya bagus, sebulan kedua menurun. Ya. Menurut Imam Al-Ghazali disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus au yadhabu. Iman itu kadang bertambah, kadang menurun, au yadhab, atau bahkan pergi dari kita. Terbukti. Kita ada kalanya berjamaah itu semangat, khidmat, khusyuk, berarti iman kita lagi naik. Yazid. Di dalam penjelasannya dalam Ihya Ulumuddin disebutkan al-yazid bi ta'atillah. Iman bertambah itu karena ketaatan kita terus kita pelihara. Ya. Ketaatan kita terus kita pelihara sehingga iman kita kuat. Sama saja dengan tubuh kita, kesehatan kita. Semakin kita memelihara kesehatan kita, makannya dijaga, ya. Kemudian tidurnya dijaga, kemudian olahraganya diintensifkan, maka insya Allah tubuh kita akan lebih sehat ketimbang orang yang tidak melihara makan. Tubuh kita akan sehat ketimbang orang yang tidak memelihara waktunya istirahat. Ya. Kita akan lebih sehat ketimbang orang yang tidak memelihara olahraga kita. Maka ketika dipelihara, kita beraktivitas siap. Ke kebun siap, ke pasar siap, ke kantor siap, aktivitas apapun siap. Karena apa? Karena tubuh kita dipelihara. Tapi ketika tidak dipelihara, makan tidak diukur, makan tidak dijaga, istirahat tidak dijaga, ya, olahraga tidak pernah, maka dia akan mempunyai tubuh yang kurang fit. Akhirnya sering sakit-sakitan. Ketika sakit, aktivitas pun berkurang. Sama dengan iman kita. Sholat kita dijaga, Al-Quran dibaca setiap hari, zikir selalu diperpanjang. Kemudian berupaya untuk bangun tengah malam. Berupaya kita ada rezeki bersedekah terhadap saudara-saudara kita. Kita membangun hubungan sosial yang baik dalam keluarga baik, dengan tetangga baik.
maka insya Allah akan terasa ringan kita menuju kepada kebaikan. Berbeda dengan yang tidak dipelihara. Berjamaah, masjid dekat tapi nggak datang ke masjid berjamaah, Al-Quran ada tapi nggak pernah dibuka. Setelah sholat orang lain berzikir, ini nggak pernah berzikir, maka iman kita akan berkurang. Ya, iman kita berkurang. Bahkan mohon maaf, yadhhabu, atau bisa jadi iman kita pergi. Kita nggak pernah menyebut nama Allah, nggak pernah ke masjid, nggak pernah berbuat baik, kemudian hidup dalam gelimang maksiat, mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan, korupsi. Nah, ini korupsi jangan salah. Korupsi kan adalah kebiasaan yang dinikmati oleh para pejabat-pejabat. Oknum ya. Tapi disebut oknum banyak sekarang. Aku pusing. Aku pusing ya. Dengan jumlah ratusan juta, bahkan miliar, bahkan sampai triliun. Itu karena moral-moral mereka jelek. Makanya Profesor Salim Said pernah membuat statement. Ya. Israel takut oleh sekitar kawasan Arab, ya. Kemudian beberapa negara takut dengan negara-negara adidaya karena teknologinya, karena senjatanya. Indonesia itu nggak akan maju-maju. Tuhan aja nggak pernah ditakutin. Nah inilah, kita prihatinlah dengan hal ini. Tapi kita pun tidak boleh berputus asa. Mudah-mudahan generasi-generasi kita, anak-anak cucu kita, menjadi calon-calon para pemimpin-pemimpin yang adil, yang bertakwa. Itulah, pemimpin itu harus bertakwa, harus takut hanya kepada Allah. Padahal dia kalau sudah korupsi, Masya Allah, dia menyiksa sendiri. Allah berikan nerakanya di dunia buat mereka. Kenapa? Hidupnya nggak tenang, apalagi sudah masuk penjara. Ya, vonisnya tidak sedikit, 20 tahun, kadang seumur hidup, bahkan hukuman mati mungkin. Tadinya dia mau bahagia, tapi kebahagiaan itu berbalik dengan kesengsaraan. Bulan Ramadan di fase kedua adalah bulan maghfirah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha pengampun. Sebanyak buih di lautan, sebanyak butiran pasir yang ada di lautan, yang ada di gunung-gunung, yang ada di sungai-sungai, yang ada di danau-danau, sebanyak apapun dosa seorang hamba ketika hadir bersimpuh bersujud di hadapan Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hambanya. Dan kita ada di 10 kedua, di 10 kedua bulan suci Ramadan, kita manfaatkan untuk memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar kepada Allah. Saya yakin dosa kita akan diampuni. Belum tarawihnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat tarawih dengan penuh ikhlas, dengan penuh iman kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni yang telah lalu. Subhanallah. Inilah Ramadan yang harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlewatkan Ramadan ini dengan waktu yang sia-sia saja.
Sebagaimana Rasulullah sampaikan, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah kecuali lapar dan haus. Oleh karena itu, momentum 10 kedua di bulan Ramadan adalah maghfurullah, ampunan Allah. Ya. Manfaatkan setelah sholat, kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Banyak sekali dosaku yang disengaja maupun tidak disengaja, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dosaku terhadap orang tuaku, terhadap guruku, terhadap anakku, terhadap tetanggaku, terhadap saudara-saudaraku. Mohonkan kepada Allah. Dan mohonkan juga ampunan untuk kedua orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa dan dosa kedua orang tuaku, seperti orang tuaku merahmati kita, memberikan kasih sayang pada kita di waktu kecil. Ampunkan dosa pula untuk guru-guru kita, untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Inilah yang harus kita lakukan di 10 kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, ampunan pada kita semua. Dan yang terpenting, selalu semangat. Semangat untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.